Oke, baik kita memasuki bab yang keempat ya teman-teman, jadi environment types. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis lingkungan itu seperti apa. Oke, baik kita memasuki bab yang keempat ya teman-teman, jadi environment types. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis lingkungan itu seperti apa. Jadi ada yang dinamakan sebagai fully observable. Jadi fully observable ini kebalikannya partially observable. Kalau fully observable artinya sensor agen ini memberikan akses bagi agen tersebut untuk dapat yang mengetahui ya complete state dari environment. Jadi dia tahu nih lingkungannya itu seperti apa secara utuh. Ya misalkan dia sudah punya petanya gitu ya. Dia sudah punya petanya, sudah mempelajari peta dari kota tersebut ya. Agen itu berada di kota tersebut dan sudah tahu peta dari kota tersebut, berarti artinya sudah tahu ya secara full ya bagaimana kondisi lingkungannya. Tapi kalau partially observable itu contohnya misalnya teman-teman yang mungkin suka main role playing games ya. Ini tahu kalau misalnya ini dalam contoh games Command and Conquer gitu ya. Ini tentara-tentaranya hanya tahu wilayah base campnya aja karena mereka belum katakan di sini belum melakukan eksplorasi ke lingkungan yang warnanya hitam ini. Jadi mereka hanya tahu nih bahwa kondisi lingkungannya seperti ini, kondisi lingkungannya. Nah, kondisi lingkungan seperti ini partially observable karena mereka tidak tahu ya di dalam peta keseluruhannya seperti apa sebelum mereka menjelajahi gitu. Ini contoh partially observable. Oke, kemudian ada tipe lingkungan yang lain yaitu deterministik versus stochastic. Deterministik itu artinya ya bahwa next stage ya, jadi state berikutnya dari lingkungan itu sepenuhnya ditentukan oleh state kita saat ini gitu ya. Dan juga aksi yang dilakukan oleh agen. Gampangnya gini teman-teman, jadi contoh yang tadi yang vacuum cleaner world itu kan kita bisa artinya agennya itu misalnya ada di lokasi A, dia tahu setelah dia di lokasi A nih berarti next state-nya dia bisa ke B kan gitu ya, karena dia ada di A, berarti next state dia bisa milih tetap di A atau dia milih untuk pergi ke kotak B. Itu deterministik karena state berikutnya ditentukan oleh state dia saat ini gitu. Nah, contoh yang stokastik ya, ini adalah contoh yang kasus yang tadi yang automatic taxi driver itu tadi. Karena taksinya tentunya tidak tahu kan kondisi sekitarnya itu seperti apa. Dia tidak bisa istilahnya kalau dia di jalan ya kondisi mobil lalu lalang itu sifatnya stokastik gitu. Nah, artinya bisa rame, jalanan bisa sepi gitu ya. Nah, itu tidak bisa ditentukan sebelumnya kan seperti itu ya. Nah, itu contoh yang stokastik. Kalau lingkungannya deterministik ya, kecuali untuk aksi yang dilakukan oleh agen lain ya, maka environment-nya itu dikatakan strategik. Contohnya gini, kalau lagi main catur, catur itu kan ada yang bermain catur dengan clock ya, dengan jam catur gitu ya. Jadi nah, yang dalam kondisi seperti itu sebenarnya kalau catur itu kan lingkungannya deterministik ya, kan kotak-kotaknya sudah jelas gitu kan ya, jalannya kemana dan kemana. Cuma di situ ada unsur lain ya, ada unsur bahwa digunakan juga jam ya, jam catur gitu. Jadi jam catur itu artinya kalau sudah melakukan langkah kan itu kan jamnya harus diberhentikan kan seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu contoh yang strategik. Nah, ada juga jenis lingkungan yang episodik gitu. Kalau episodik ini artinya bahwa agen ini pengalamannya ini dibagi ke dalam atom-atom atau episode-episode. Jadi setiap episode itu terdiri atas agen yang melakukan single action gitu. Jadi tidak tergantung pada apa yang sudah dia lakukan sebelumnya gitu ya. Artinya dia pada saat ini dia melakukan apa gitu ya, pada state atau episode pertama dia melakukan aksi apa, episode kedua nanti dia melakukan aksi apa, tetapi episode kedua ini tidak bergantung kepada episode sebelumnya. Kalau sekuensial ini kebalikannya ya, jadi sekuensial itu next state-nya itu tergantung juga ya, tergantung kepada aksi apa yang kita lakukan sebelumnya, kayak gitu. Ya contohnya misalnya catur ya, catur itu kan sekuensial ya, karena langkah dari pion catur itu tergantung dari sebelumnya ya, dia bergerak kemana kan gitu, sehingga lingkungannya sekarang udah terbatas pada apa yang sudah dia
Artinya pion-pion caturnya itu pergi kemana aja kan sebelumnya, itu yang menentukan dia bisa kemana di next berikutnya kan gitu. Itu sekuensial. Dan tipe lingkungan yang lain adalah statik ya, dan kebalikannya adalah dynamic. Jadi kalau statik ini lingkungannya berarti tidak berubah ya. Contohnya misalnya crossword puzzle gitu, itu kan nggak berubah ya lingkungannya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang kasus automatic taxi driver, itu kan lingkungannya berubah ya, kondisi jalannya gitu ya, kemudian mobilnya itu kan bergerak. Nah itu berarti lingkungannya dinamis kayak gitu ya. Ada juga yang dinamakan semi dynamic ya teman-teman, bisa lihat di sini. Jadi lingkungan itu dikatakan semi dynamic jika lingkungan itu tidak berubah ya dengan berjalannya waktu, tetapi skor dari agennya ya, kinerja agennya ini berubah. Nah ini yang dinamakan semi dynamic. Contohnya misalnya bermain catur dengan clock ya, dengan clock. Jadi kan papan catur ini kan sebenarnya istilahnya dia tetap seperti itu ya, kotak-kotaknya 8x8 kayak gitu. Tapi kemudian di situ ada penggunaan jam ya, jam catur, dimana kalau misalnya walaupun tidak skakmat ya, tidak istilahnya tidak dalam kondisi tidak bisa berkemana-mana, tapi kalau waktunya habis, maka kemudian pemenangnya kan sudah bisa ditentukan. Nah, itu contoh yang semi dynamic kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan discrete ya, lingkungan yang discrete versus continuous. Kalau discrete ya contohnya tadi catur ya, catur itu kan juga bisa kita tentukan ya, state-nya tuh, langkah-langkahnya itu sudah bisa kita dengan kondisi posisi pionnya ada di sini gitu ya, kita bisa memprediksi berapa langkah-langkahnya tuh sudah bisa kita perkirakan ya. Ada limited number of distinct state yang bisa kita definisikan dalam catur gitu. Nah, kalau yang continuous ya contohnya tadi yang automatic taxi driver tadi ya, bahwa kecepatannya ya, kecepatan dari mobilnya segala macam itu kan sifatnya continue. Single agent versus multi agent ya, ini mudah ya membedakannya. Jadi kalau agennya cuma satu ya berarti dia single, tapi kalau melibatkan lebih dari satu agen ya berarti dia multi agent kan kayak gitu.